Al-wadhifatu tsaniyatu, pekerjaan penggawean yang kedua, tugas yang kedua dari santri itu ayyuqallila, sekiranya menyedikitkan siapa muta'allim, siapa orang yang belajar, ala iqahu, pada beberapa ketergantungannya muta'allim, minal istighali, dari sibuk bidunya, dengan dunia. Artinya jangan banyak urusan, ya, jangan banyak urusan. Kalau banyak urusan nanti yang dipikir ya jadinya banyak, akhirnya tidak bisa fokus. Ketika tidak bisa fokus, maka hasil yang diraihnya akan sedikit. Wa yub'ida, dan menjauhi, wa yub'ida, dan menjauhi siapa orang, siapa muta'allim, anil ahli, dari keluarga, toni, dan tanah air, artinya rumah, belajar yang jauh. Anak nyantri kalau dekat itu ya tiap minggu ditengokin. Nanti kalau pengawasnya lengah, berobot. Tiba-tiba pulang gitu aja. Tapi kalau jauh kan orang mikir, ya, kalau jauh mikir. Orang sekarang itu lah kecenderungannya tidak mau mondokkan jauh-jauh ya karena nanti pinginnya itu tiap minggu nengokin. Ya, makanya anaknya ya kolokan-kolokan. Fa'innal ala'iqa, maka apa keterkaitan, ketergantungan itu, perkara itu akan menyibukkan. Wasorifatun, dan memalingkan. Sama dengan orang punya grup WA itu banyak. Waduh, itu ya jawab sana, jawab sana, jawab sana, habis waktunya untuk jawab itu. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala, dan tidak menjadikan siapa Allah lirajulin, bagi seseorang, min qalbaini, dari dua hati, fi jawfihi, di dalam rongganya rajul. Artinya tidak mungkin, artinya sulit orang itu memikirkan dua saja, itu tidak bisa fokus, apalagi kalau memikirkan banyak. Ya, memikirkan dua hal itu aja tidak bisa fokus, apalagi banyak. Makanya santri tidak boleh bawa HP itu ya alasannya itu. Kalau enggak nanti ya banyak grup WA banyak umpamanya, waduh, enggak belajar. Wa mahmat tuziat, dan ketika terbagi apal fikratu, pikiran, kosurot, maka menjadi sempit, menjadi terbatas apa fikroh andarkil haqaiki, dari mendapatkan, menemui atau menemukan beberapa hakikat-hakikat. Kalau sudah terbagi banyak, ya maka sulit. Makanya anak yang masih bisa berpikir jernih, ngapalin gampang, ya anak-anak umur SMP, SMA itu kalau tidak bawa HP ya. Ya karena masa-masa itu adalah the golden age, gitu. Masa-masa keemasan, ala asrul zahabi. Ya. Karena belum mikir cewek, belum mikir kebutuhan dan sebagainya, maka lebih mudah. Tapi kalau sudah tua begini mikir suruh hafalan itu kan
Waduh. Ketua DKM mau suruh ngapalin. Waduh. Serepot mikir keluarga, mikir masjid, mikir macam-macam. Walidzalika, karena demikian qasurat andar kil haqaiqi, kila dikatakan al ilmu, adapun ilmu itu la yu'tika, tidak memberi apa ilmu kepadamu ba'dahu, pada sebagian ilmu, kata tu'tiyahu, sehingga memberikan siapa kamu kepada ilmu, kulaka, seluruh kamu. Ilmu itu Masya Allah, dia tidak akan ngasih kepada orang yang mikirnya separuh-separuh, dan mikir semuanya aja belum tentu dapat, apalagi mikirnya separuh-separuh, ya, separuh-separuh. Jadi kalau memberikan, berfokus kepada itu, maka sama, mamanya orang garap sesuatu, garap tugas semuanya, kok ditunda-tunda malah tidak selesai. Tapi kalau fokus duduk dalam satu tempat, insya Allah malah selesai. Nah gitu. Jadi ilmu itu tidak memberikan sebagiannya saja, sampai kita ini memberikan totalitas kita. Fa'idha a'taitahu, maka ketika telah memberi siapa kamu kepada ilmu, kullaka, seluruh kamu, pada seluruh dirimu, fa'anta, maka adapun kamu, min ato'ihi, dari pemberiannya ilmu, iyaka, kepadamu, ba'dahu, pada sebagian ilmu itu ala khotorin, itu saja masih mengkhawatirkan. Orang yang sudah fokus saja memberikan totalitasnya kepada ilmu, itu saja belum tentu faham, belum tentu hafal. Ya sama sekarang kalau ada anak mondok kemudian sama-sama kan ya, sama-sama fokus, sebetulnya belum mikir apa-apa. Itu saja kan hasilnya beda-beda. Ada yang hafalannya banyak, ada yang hafalannya setengah banyak, ada yang tidak banyak, ada yang padahal itu yang sama-sama fokus, telah katakan sudah i'ta'u apa namanya, jami'il badan, jami'il fikri. Wal fikratu, adapun pikiran, al mutawazza'atu, yang dibagi, ala umurin, atas beberapa perkara, mutafarriqatin, yang berbeda-beda. Itu kajuzulin, seperti apa namanya ini, bahasa Jawanya itu kalenan, kayak apa namanya, saluran. Nah, saluran. Tafarraqo, yang berbeda-beda apa, atau terpisah-pisah apa, ma'uhu, airnya judul. Fanashafat, maka meresap apa al-ardu, bumi, ba'dahu, pada sebagiannya mak. Waqtatofa, dan meniup apa al-hawa'u, angin, ba'dahu, pada sebagiannya judul. Ya kalau terbagi-bagi salurannya, maka mesti yang nyampe juga semakin kecil, ya, semakin kecil. Fala yabqa, maka tidak tersisa minhu, dari ma, apa ma perkara, yajtami'u, yang kumpul apa ma, wa yablughu, dan yang sampai apa ma, al muzdara'a, pada tempat tanaman. Jadi tugas yang kedua dari orang yang mencari ilmu itu, jangan terlalu banyak urusan. Jangan terlalu banyak urusan. Karena orang kalau sudah banyak urusannya, maka tidak akan bisa fokus. Kalau tidak bisa fokus, maka memahami ilmu itu menjadi sulit.
menjadi sulit. Lawang fokus saja kadang-kadang nggak dapatnya sedikit, apalagi kalau tidak fokus. Makanya kalau anak di pondok itu jangan dilibatkan masalah di rumah. Nanti anaknya mikir itu akhirnya anak itu di pondok nggak fokus jadinya. Makanya kadang-kadang ada anak koyok delohom gitu ya di pondok itu. Ya bisa jadi karena ada masalah di rumah, kemudian diceritakan oleh bapaknya ketika nengokin, kemudian anaknya jadi mikir. Nah, gitu. Wal al-wazifatu salisatu, adapun tugas yang ketiga, kewajiban yang ketiga bagi orang pelajar santri itu Allah yatakabbaro, sekiranya tidak sombong. Jadi santri tidak boleh sombong alal ilmi, atas ilmu. La yata'ammaro, dan tidak menjadi apa ya? Tidak menjadi raja itu artinya tidak tidak nyuruh-nyuruh, gampang nyuruh-nyuruh orang, ngebosi, memposisikan ngebos. Makanya anaknya kiai itu mengapa kok dipondokkan ke tempat yang lain? Ya karena kalau di tempatnya sendiri itu tidak ada yang berani. Ya, kalau di pondoknya sendiri itu kan semuanya cium tangan, kemudian semuanya melayani. Ya anak ini jadinya enggak ya enggak ada kesulitannya, maka jadinya kemudian malah bisa. Makanya biasanya ditaruh di pondok di mana, maka saya juga pesen kiainya kepada kiai yang dititip itu, kalau nakal pukul saja. Lah itu untuk menghilangkan egonya, untuk menghilangkan kesombongannya begitu. Jadi tidak ngebosi, tidak merasa bos, tidak merasa ya tadi, tidak merasa orang yang umpamanya karena dia anaknya siapa, pejabat, dan tidak merasa ngebos alal muallimi, atas muallim. Jadi muallimnya ini jangan sampai kemudian dianggap kayak kacungnya. Bal yulki, balik yulki, menjatuhkan siapa murid tadi ilai kepada muallim, zimama amrihi, pada kendali perintahnya muallim, bil kulliyati, dengan seluruhnya. Artinya dia harus tunduk terhadap perintahnya muallim, perintahnya guru itu. Jadi harus mempunyai sikap pasrah kepada gurunya, disuruh apa saja, suruh menghafalkan, hafalkan, nulis, suruh diskusi, dan seterusnya. Bil kulliyati, dengan secara keseluruhan, fi kulli tafsilin, di dalam setiap rincian. Wa yudha'inu, dan mengikuti, manut siapa murid tadi, linasihatihi, pada nasihatnya muallim, il'anal maridi, sebagaimana atau dengan sebagaimana manutnya orang yang sakit, al jahili, yang tidak tahu, manut litabibi, pada dokter, al musfiki, yang kasih sayang. Artinya yang memang dia kasih sayang pada jamaah pada pasiennya, al khadiki, yang cerdas. Jadi diumpamakan seorang murid itu tunduknya kepada guru itu kayak orang sakit, nggak ngerti jenis penyakitnya, manut kepada dokter. Nah gitu loh. Jadi digambarkan kayak manut kepada dokternya itu. Nah, gitu. Orang ketika sakit kan disuruh minum obat sekali sehari 3 kali, 5 manut wae.
disuntik, manut saja. Bahkan dioperasi loh, dibedel, manut saja. Nah kayak gitu. Murid itu mestinya kayak begitu. Posisinya itu kayak. Jangan diajak berantem, gurunya diajak berantem. Wah, kacau hari sekarang. Wayam bagi dan seyogjanya, sebaiknya. Apa ayat tawadhu'a? Sekiranya tawadhu, rendah hati siapa murid limu'allimihi, pada gurunya murid. Wayat teluba, dan mencari siapa murid as-sawaba, pada pahala, wasyarafa, dan kemuliaan bi khidmatihi, dengan melayani mu'allim. Jadi harus merendahkan diri, ya, harus merendahkan diri. Qala, berkata siapa Sya'bi, Imam Sya'bi menceritakan salat siapa Zaid bin Thabitin, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah seorang penulis wahyu yang terkenal. Jadi ini beliau adalah penulis wahyunya Nabi, dan kemudian pada zaman Abu Bakar juga dijadikan koordinator untuk penulisan Al-Quran. Ala janazatin, atas jenazah. Fakur ribat, maka didekatkan ilaihi, kepada Zaid bin Thabit, apa baghlatuhu, yaitu kendaraannya, begolnya. Begol itu adalah perkawinan antara khimar dengan kuda, pernikahan silang. Liar kabah, supaya naik siapa Zaid bin Thabit kepada baghlah, maka didekat. Faja'a, maka datang kemudian siapa Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas. Ini sama-sama sahabat ini, tapi Zaid bin Thabit itu sahabat besar. Kalau Abdullah bin Anas, Abdullah bin Abbas itu sahabat kecil. Artinya sahabat kecil itu artinya ketika itu masih kecil sekali. Karena ketika lahir itu yang nyetai itu yang apa ya? Yang meludahi mulutnya itu, yang dulang, mestinya kan didulang itu dengan kurma, tapi diludahi oleh Nabi kemudian didoakan. Itu adalah Nabi, itu artinya masih anak-anak. Fa'akhadha, maka kemudian memegang siapa namanya Ibnu Abbas tadi, birikabihi, dengan kendaraannya tadi, kendaraannya siapa namanya Zaid bin Thabit, ya, karena itu artinya Abdullah bin Abbas ini menghormati Zaid bin Thabit karena ilmunya, maka dia itu megang kendaraannya. Faqala, maka kemudian berkata siapa Zaidun Zaid, khalli, lepaskan, ya, lepaskan anhu, dari birikabihi, yabna wa ya abni, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anaknya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru melepaskan, jangan begitu, tapi kan nggak enak juga karena itu adalah saudaranya, keponakannya Nabi. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Abbas, hakadha, demikianlah, fa'akhadha birikabihi, umirna, diperintah siapa kita, an-naf'ala, sekiranya memperlakukan siapa kita, bil ulama'i, pada ulama, wal kubaroi, dan para pembesar-pembesar. Artinya Ibnu Abbas mengatakan, kami loh disuruh dididik begitu, supaya menghormati ulama, supaya menghormati orang-orang yang agung. Faqabbala, maka kemudian mencium siapa Zaid bin Thabitin, Zaid bin Thabit, ya tahu, pada tangannya Abdullah bin Abbas, karena itu adalah sepupunya Nabi, ya, sepupunya Nabi, anaknya pamannya. Maka kemudian faqala, berkata siapa Zaid bin Thabit, hakadha, demikianlah, faqabbala Zaidun tadi itu, umirna, diperintah siapa kita, an-naf'ala, sekiranya memperlakukan siapa kita, bi ahli baiti Nabi, dengan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini harus wajib hormat
kepada ahlul bait, kepada zuriyah Rasulullah. Yo tapi sing bener, gitu loh ya. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Ahli tafsir, makanya ya dihormati. Wah sing ora bener ya ora usah. Ya kita hormati tapi tidak kita ikuti. Wa qala Daud siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa bukanlah itu min akhlakil mukmini. Sebagian dari akhlaknya orang mukmin apa at-tamalluku merendahkan diri illa fi talabil ilmi kecuali dalam talabul ilmi. Jadi merendahkan diri itu bukan sikap, artinya dengan orang lain ya kita sama-sama, tapi dalam rangka mencari ilmu orang itu harus merendahkan diri. Fala yang bagi maka tidak seyogjanya. Fala yang bagi maka tidak seyogjanya li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu yatakabbaro sekiranya bersikap sombong siapa talibil ilmi alal muallimi atas gurunya. Jadi tidak boleh. Wa min takabburihi, dan itu sebagian dari sikap takaburnya talibil ilmi alal muallimi atas gurunya adalah ayyastan kifa, sekiranya apa ogah-ogahan. Ayyastan kifa itu siapa talibil ilmi anil istifadati dari belajar ambil faedah itu illa minal marmukina kecuali dari orang-orang yang terkenal, maunya gurunya harus guru yang sudah terkenal maksudnya. Kalau nggak gurunya nggak terkenal nggak mau. Nah itu yang al-masyhurina yang masyhur. Milih gurunya itu milih guru-guru yang terkenal saja. Kalau guru tidak terkenal tidak mau. Nah, kayak gitu. Bahwa adapun istingkaf itu ainul khimaqati adalah sejatinya kebodohan. Jadi sikap kebodohan. Padahal kadang-kadang orang yang justru yang di kampung, yang orang yang tidak neko-neko itu malah belajar malah bisa. Fa innal ilma maka sesungguhnya ilmu itu sababun najati adalah sebab keselamatan wa sa'adati dan kebahagiaan. Wa man adapun siapa orang itu yatlubu mencari siapa man mahroban pada tempat lari min sabuin dari hewan buas dorin yang membahayakan yaftari suhu yang apa namanya yang membahayakan dia itu apa ya, yang apa namanya mau makan dia itu yang mengancam lah ya, yang mengancam apa-apa sabuhu kepada talib asapaman lam yufarrik maka tidak bisa membedakan siapa man baina ayyursyidahu sekiranya menunjukkan kepada man ilal harabi kepada lari siapa masyhurun orang yang terkenal au khamilun atau orang yang samar. Jadi kayak bahasanya orang mencari ilmu itu kan sama dengan orang sedang mencari keselamatan, mencari kebahagiaan. Kayak lagi ngadepi ada hewan buas, dikejar lari. Apa dia masa nunggu yang menyelamatkan harus orang yang terkenal gitu? Kan enggak.
Terus pokoknya siapa yang bisa menunjukkan dia untuk selamat kan sebetulnya dia harus ikut. Jangan milih yang terkenal, keburu mati nanti. Keburu mati. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Orang mencari ilmu itu gambarannya kayak orang sedang mencari keselamatan dari hewan buas. Maka ya jangan nyari orang yang terkenal. Wadira watu sibain nari. Sedangkan dan apa namanya? Sedangkan bahayanya hewan buasnya bahayanya katakan yang diserupakan dengan hewan buas neraka, artinya bahayanya buasnya neraka bil juhali pada orang-orang yang bodoh billahi pada Allah Ta'ala itu asyaddu lebih sangat lagi min darawati kulli sabuin daripada bahayanya setiap hewan buas. Padahal buasnya neraka itu lebih membahayakan, lebih dahsyat daripada bahayanya hewan buas. Makanya kemudian fal hikmatu, maka adapun hikmah itu dhalatul mu'mini, barang hilangnya orang mukmin. Hikmah itu bisa muncul dari siapa saja. Umpamanya ada orang gila kok ngomongnya bener, ya bisa diambil. Ya, ada orang non muslim ngomongnya bener, ya bisa diambil. Nah gitu. Jadi tidak mesti dari orang yang serbannya kandel kemudian jubahan kemana-mana, tidak harus begitu. Al hikmatu dhalatul mu'min yaghtanimuha, yang mendapatkan siapa mukmin ha kepada hikmah khaitu yadhfaru, di mana mendapatkan siapa mukmin biha dengan hikmah. Jadi dimanapun dia menemukan, ya itu adalah, jadi hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin, di mana dia menemukan maka dia bisa mengambilnya. Jadi ada orang anak kecil kok dilalah ngomongnya itu bener, ya berarti itu adalah hikmah yang harus bisa diambil. Ada orang kayaknya step tapi kok ngomongnya bener, ya itu adalah sebuah, itu namanya hikmah. Nah, jadi tidak harus mesti dari orang yang penampilannya oke begitu, enggak. Wa yataqalladu, dan mengaitkan siapa mukmin tadi al minnata pada anugerah, liman pada orang sako yang menggiring siapa manha pada minnah ilai kepada mukmin, kainan itu tetap karena ada siapa. Jadi man orang, siapa man orang, karena yang ada siapa man. Jadi artinya bahwa dia bisa yang membawa hikmah tadi tidak harus dari orang muslim, penceramah terkenal. Meskipun umpamanya ada penceramah kampung yang tidak kenal-kenalnya, kelasnya kelas RT umpamanya, tapi kok delalas yang diomong itu benar, berarti itu adalah hikmah. Makanya kita kadang-kadang ya kita lihat video itu orang gila tapi ngomongnya bener gitu. Ya. Ya berarti ya bener, itu dhalatul mukmin. Jadi barang hilangnya orang mukmin. Jadi orang gila itu umpamanya ya tidak semuanya yang diomongkan itu salah, ada kalanya ada benarnya. Nah, orang yang penceramah sekali tidak semuanya itu benar, ada kalanya juga ada salahnya. Falidzalika, karena demikian, wa yataqalladu al minnata liman saqaha tadi, ila dikatakan apa? Al ilmu, adapun ilmu itu harbun, memerangi lil fata pada pemuda al muta'ali yang sombong. Ilmu itu tidak mau, bahkan memerangi kepada orang yang sombong, pemuda yang sombong. Kasaili, bagaikan air banjir, itu harbun memerangi lil makanil ali pada tempat yang tinggi.
Air yang mengalir tidak mungkin naik ke atas kan? Air mengalir itu maunya yang rendah. Masa air naik begini? Ya kecuali disedot. Fana yunalu, maka tidak didapatkan apa ilmu illa bitawadhu'i, kecuali dengan tawadhu wa ilqa'i sam'i, dan menjatuhkan pendengaran, artinya memperhatikan. Qala dawuh siapa Allah taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a. Inna fi dzalika, di dalam sedikit demikian, itu di dalam sesungguhnya itu di dalam demikian madzikra ladzikra, ada sungguh ada peringatan. Peringatan liman, bagi orang, karena yang ada itu lau bagiman apa qalbun, hati, au alqa, atau yang menjatuhkan siapa man as-sam'a, pada pendengaran. Wa khali, adapun man itu syahidun, orang. Artinya bahwa peringatan itu bisa diambil oleh orang yang punya hati atau orang yang memperhatikan. Wa makna nyaman itu dzaqal bin, orang yang mempunyai hati, itu ayyakuna, sekiranya ada siapa man itu qabilan, orang yang menerima lil ilmi, pada ilmu, fahman, pada summa la tu'inuhu, kemudian tidak menolong pada man apa al qudratu, kemampuan, alal fahmi, atan khatayul kia, sehingga menjatuhkan siapa man as-sam'a, pada pendengaran. Artinya sama-sama mendengar, tapi kalau orang itu tidak ilqa'us sam'i, tidak memperhatikan, tidak bisa. Makanya tidak hanya sam'u tapi istima'. Fasma'u. Kalau fasma'u dengar saja. Tapi kan sulit memperhatikan. Nah, makanya harus Makanya kalau redaksinya orang jadi muraki itu kan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, nah gitu. Hadirun syahidun, mana tadi? Wawa khali, adapun man itu syahidun, orang yang bersaksi, hadirun, yang hadirul qalbi, yang hadir hatinya, liyastakbala, supaya menerima siapa man kullama, pada setiap perkara, ulkiya, yang dilempar ma ilai, kepada man, bi husnil isghai, dengan baiknya perhatian, wadoro'ati, dan merendahkan diri, wa syukri, dan syukur, wal farohi, dan gembira, wa qabulil minnati, dan menerima anugerah. Nah, jadi seperti itu. Kan kecuali dengan tawadhu dan memperhatikan, ilqa'is sam'. Nah, falyakun, maka ndaklah ada siapa al-muta'allimu, orang yang belajar, limu'allimihi, pada gurunya muta'allim, itu ka'ardin, seperti tanah damasitin ya, yang yang empuk itu loh, gembur tanah. Nalat, yang mendapatkan ardun, matoron, pada hujan, ghaziran, yang deras. Fatasyarrabat, maka meresap jami'u ajzaiha, seluruh bagian-bagiannya ardu itu. Kalau tanah itu gembur dikasih air, maka ya gampang meresapnya. Tapi kalau tanah itu yang padas, ya nggak masuk belas airnya. Wa'ad anad, dan mengikuti ajza bil kulliyati, dengan keseluruhannya, liqabuli, pada menerima mator. Wa mahma asyara, dan ketika berikan isyarah ali, kepada muta'alim, siapa al-muallimu, orang yang mengajar,
bitorikin dengan cara metode fita'alumi di dalam belajar, fal yuqallidhu maka ndaklah ngikuti siapa muta'alim kepada mu'alim tadi itu. Kalau dibilangin caranya begini loh ya, belajar itu cara supaya selalu ingat dibaca sebelum tidur. Nanti kalau setelah baca kemudian tidur, maka bangun tidur ingat. Nah, itu namanya metode salah satunya. Saya dulu diingatkan oleh dosen saya, Kiai Jabar, putranya Mbah Adlan. Jadi supaya ingat itu membaca sebelum tidur. Jadi nanti insya Allah bangun tidur itu masih ingat. Nah gitu. Biasanya kan malah bukunya belum sempat terbaca udah tidur duluan. Bukunya belum sempat terbaca udah tidur. Wal yada, dan tidaklah meninggalkan siapa man ro'yahu pada pikirannya sendiri. Wah, saya tidak setuju Pak Ustadz dengan metode itu, saya bikin punya metode sendiri. Wah, jangan gitulah. Fa'in qad amurusyidihi, maka sesungguhnya salahnya orang yang menunjukkan muta'alim tadi itu anfa'u, lebih manfaat lahu bagi muta'alim min sawabihi, daripada benernya muta'alim sendiri. Jadi masih lebih baik seandainya yang ditunjukkan oleh gurunya itu walaupun salah daripada pikirannya sendiri. Fi nafsihi, di dalam dirinya muta'alim. Mengapa? Ini tajribatu, karena adapun pengalaman, tajribah itu pengalaman. Itu tutli'u, menunjukkan apa, memberitahu apa tajribah ala daqaiqa, atas beberapa detail. Daqaiq itu lembut-lembutnya macam detail. Yastaghribu, yang menganggap aneh siapa muta'alim sima'aha, pada mendengarkan daqaiq. Jadi kadang-kadang orang yang belum pengalaman kan kalah dengan orang yang pengalaman. Saya itu udah pengalaman, katakan gitu. Saya pengalaman begini. Kalau begini hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini. Nah, itu namanya tajribah. Lah, sementara pelajar itu belum berpengalaman, belum punya pengalaman. Akhirnya dia hanya trial and error yang terjadi, baru pemula. Ya gitu. Ma'annau, beserta bahwasanya itu ya'dhumu, agung apa naf'uha, manfaatnya daqaiq. Makanya fakam min maridin, maka banyak sekali adapun orang yang sakit, makhrurin yang dipanaskan, itu yu'aliju tabibu, atau makhrurin yang sakit panas ya, yang sakit panas itu yu'aliju mengobatihu kepada marid siapa at-tabibu, dokter, tiba di awqati, di dalam sebagian waktu-waktunya marid bil hararati, dengan panas, liyazida, supaya tambah apa fi quwwati, di dalam kekuatannya marid, ala khaddin, atas batasan, yahtamilu, yang memuat, menanggung khat atau siapa marid, sotmatal ilaji, pada hantaman mengobati itu. Jadi kadang-kadang itu kan, makanya orang mau vaksin itu kan ditensi, oh enggak boleh Pak, karena karena hipertensi. Lah, kita kan yang manut saja maunya ditensi, kemudian oh iya berarti harus diturunkan Pak. Bagaimana cara menurunkan? Wis nyeblong kali ngono lah. Mamanya gitu. Lah, kita manut saja karena kita enggak ngerti. Lah, murid itu kayak begitu, kayak ke dokter kayak begitu. Dokternya bilang
Fayajubu, maka heran minhu dari apa namanya tabib tadi itu, siapa man orang la khubrata yang tidak ada keahlian itu maujud, lalu bagaimana bi dengan ilat tadi. Orang kalau tidak punya keahlian kan tidak mungkin, apa bingung. Makanya kadang-kadang orang itu menilai bersalah karena yang menilai itu orang yang bukan ahlinya, bukan ahlinya. Nah, dokter itu sekolahnya mahal, makanya bayarnya mahal. Kalau ditanya, mengapa kok mahal dok? Les dulu sekolahnya mahal, dukun murah karena ya kan sekolah. Malah ngurang-ngurangi karena puasa pakainya. Malah nggak pakai biaya malah. Waqad nabbaha, dan sungguh telah mengingatkan siapa Allah Ta'ala bikissatil Khadiri, dengan kisahnya Nabi Khidir wa Musa dan Musa alaihi wassalam. Haitsu qala, di mana dawuh siapa al-Khadiru, Nabi Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, innaka sesungguhnya engkau Musa itu lan tastati'a tidak akan pernah mampu engkau ma'i bersamaku sabron pada kesabaran. Wa kaifa tasbiru, bagaimana engkau bisa sabar alama atas perkara lam tukhid yang belum meliputi siapa, artinya belum mengetahui siapa kaum bi dengan ma khubron pada apa namanya pengetahuan. Ya tentu saja barang tidak ngerti ya, mesti aja orang kaget. Wah, ilmunya ilmu yang syariat dengan ilmu hakikat, tiba-tiba ada perahu bagus lah kok dilubangi, orang mesti kaget. Ada anak kecil lari-lari dipegang dibunuh. Mesti apa namanya? Nah, karena ilmunya berbeda. Karena yang satu tidak malam tuhid bihi khubra. Summa syarrata, kemudian mensyaratkan siapa Nabi Khidir alaih kepada Musa as-sukuta, pada diam, taslima dan pasrah. Dah, kamu diam saja, kamu ngikut saja. Nah, diam ya, kemudian pasrah saja, ngikut saja. Qala, berkata siapa Khidir, fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Katanya, Fa'ini tabatani, jika kamu ingin ikut aku, falat alni, jangan bertanya kepadaku. Kalau mau ingin ikut nggak boleh tanya lo ya, nah gitu. Ansai'in, tentang suatu, hatta uhditsa, sehingga aku menceritakan nanti laka bagimu minu dari syai' zikran, pada penyebutan. Pokoknya kamu nggak usah tanya. Kalau kamu ingin ikut aku, nggak usah tanya. Pokoknya nanti sampai aku nanti akan aku ceritakan. Nah, gitu. Terus mana? Semalam yasbir, kemudian tidak sabar siapa Nabi Musa. Walam yazal, dan selalu siapa Musa fi murawadatihi, di dalam berulang kalinya, ila ankana, sampai sekiranya ada siapa Musa apa dzalika, demikian murawadah itu sababal firaqi, adalah sebabnya perpisahan bainahuma, antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya Nabi Musa orang syariat, jadi ya nggak tahan, nggak tega lihat ya tadi ada parung, ada apa namanya perahu bagus dilubangi, ada anak kecil dibunuh. Dah, kemudian lagi lapar, minta masyarakat nggak ada yang ngasih. Lah kok kemudian ada rumah mau roboh dibangun. Lah setelah itu ditinggalkan, nggak minta upah apa-apa, tetap lapar. Ya mesti aja Nabi Musa berulang kali, sampai 3 kali. Makanya kemudian terpisah. Wabil jumlati, kesimpulannya, kullu muta'allimin, adapun setiap pelajar istabqa yang apa namanya
melanggengkan, berusaha melanggengkan siapa, menetapkan siapa muta'alim li nafsi untuk dirinya muta'alim ra'yan pada pemikiran, wakhtiaron dan pilihan, dunakhtiyaril muallimi bukan pilihannya muallim, fahkum maka hukumilah alai atas muta'alim bil ikhfaqi dengan terhalang wal khusroni dan rugi. Jadi anak-anak itu, ini bukan dari santri ini. Santri itu kalau mau meneruskan itu harus biirsyadi ustadzin. Harus dengan petunjuk guru. Jangan semau-maunya sendiri. Supaya ilmunya itu nanti manfaat, supaya kalau enggak, kalau hanya karena keinginannya sendiri, maka dia akan rugi dan akan terhalang. Makanya kalau syaratnya orang belajar itu wa irsyadu ustadzin, ya, ada petunjuk dari guru, ya, petunjuk dari guru. Jangan semau-maunya. Fa'in kulta, maka jika berkata siapa kamu, faqad qala maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri, fas'alu maka bertanyalah kamu ahla dzikri pada ahli ilmu, in kuntum jika ada siapa kamu itulah ta'lamuna tidak mengetahui. Hah? Ini yang kemarin diviralkan oleh Kiai Said itu. Ini kaitannya dengan ahlul kitab. Di tafsirannya memang iya, di tafsiran di surat di tafsir Jalalain maupun di tafsir Munir seperti itu, ahlul kitab. Tetapi kalau di Ikhya maupun di dalam kitabnya Mbah Hashim Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu ahli zikri ya ahli ilmu. Jadi ada yang melihat yang satu dari al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ada yang melihat al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Kemudian Allah telah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu makmurun bihi adalah perkara yang diperintah. Maka jawabannya fa'lam, maka ketahuilah anna bahwasanya as-su'alu makmurun bihi itu kadzalika memang demikian. As-su'alu adapun soal itu makmurun diperintah, makmurun bihi. Walakin fima, tetapi itu berlaku fima di dalam perkara ya'zanu yang memberikan izin siapa al-muallimu guru visuali di dalam tanya anu darima, artinya pertanyaan yang memang guru itu memberikan izin. Mengapa fa'inna su'ala maka sesungguhnya pertanyaan aman dari perkara lam tablung yang belum sampai apa martabatuka derajatmu ila fami pada memahami ma itu mazmumun tercela. Bertanya pada suatu yang dia bukan umpamanya satu, bertanya kepada gurunya tentang pelajaran yang untuk kelas 6 umpamanya, ya bisa jadi belum waktunya, ya belum waktunya. Wadhalika karena demikian mazmumun mana'am mencegah siapa al-Khadir Nabi Khadir Musa pada Musa alaihi salam, ya mesti alaihi salam, minas su'ali dari bertanya. Tak su'ala, tak tinggalkanlah as-su'ala pada bertanya. Qabla awani sebelum masanya soal. Kamu jangan bertanya sebelum selesai, belum waktunya tanya-tanya. Nah gitu. Fal muallimu maka adapun guru itu alamu lebih tahu bima dengan perkara anta yang adapun kamu itu ahlun ahli lahu pada ma
Wabi awanil kasfi, dan dengan masanya terbuka. Wama, dan perkara lam yadkhul, yang belum masuk apa awanul kasfi, masanya terbuka, fi kulli darajatin, di dalam setiap derajat, min maraqid darajati, dari beberapa apa namanya, itulah apa undang-undangnya itu, apa undang-undang derajat, tingkatan derajat, itulah yadkhulu, tidak masuk awanus su'ali, masanya bertanya, anhu, dari ma. Jadi kalau belum waktunya, belum levelnya, jangan, malah bingung nanti.